Ya, mari bersikap Anjali. Anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, yang datang dari air, dari darat, dari puncak gunung, dari atas pohon, maupun yang datang dari ruang angkasa. Apakah makhluk-makhluk yang berkaki dua, berkaki empat, berkaki banyak, maupun yang tanpa berkaki? Apakah yang lahir melalui kandungan, melalui telur, melalui lembab, maupun yang lahir spontan secara langsung? Semoga semuanya turut bersuka cita. Kini dengarkan ajaran dengan hormat. Sang Buddha menyatakan, cinta kasihku pada makhluk-makhluk tanpa kaki, cinta kasihku pada makhluk-makhluk berkaki dua, cinta kasihku pada makhluk-makhluk berkaki empat, cinta kasihku pada makhluk-makhluk berkaki banyak. Semoga makhluk-makhluk tanpa kaki tak menyakitiku. Semoga makhluk-makhluk berkaki dua tak menyakitiku. Semoga makhluk-makhluk berkaki banyak tidak menyakitiku. Oh para makhluk, berbahagialah, perhatikanlah, perlakukanlah sesama, lindungilah mereka dengan cinta kasih. Seperti mereka melakukan penghormatan, memberikan sesajian, menghaturkan persembahan kepadamu siang maupun malam. Bumi langit ini seperti ayah ibu, memberikan yang terbaik, melindungi anak-anaknya, memancarkan pikiran kasih sayangnya tanpa batas, ke atas, ke bawah, ke samping, dan sekeliling, serta berpesan. Pesan-pesannya, jaga baik-baik kekayaan alam. Gunakan dengan hati-hati warisan harta bumi. Jangan menipu, jangan menghina siapa saja. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain
celaka. Karena itu semua akan menjadi sebab-sebab bencana. Pesan lainnya, kalau engkau menjadi orang miskin, jangan melawan orang kaya. Kalau engkau orang kaya, menjadilah dermawan yang tidak melawan penguasa. Kalau engkau menjadi penguasa, jangan merusak negara, jangan merusak alam semesta, jangan merusak agama. Karena itu semua akan menjadi kehancuran bersama-sama. Pesan lainnya, orang bodoh kalah dengan orang pintar. Orang pintar kalah dengan orang licik. Orang licik kalah dengan orang jahat. Yang tidak terkalahkan orang-orang beruntung. Keberuntungan itu sesungguhnya buah dari kebajikan, yaitu kebajikan gemar berdana, memiliki moral yang baik, mempunyai pengendalian diri. Itulah kebajikan sejati bagi kaum pria maupun wanita. Karena itu kalau berdana dengan keyakinan, kalau sila dilatih dengan baik, kalau samadhi dikembangkan dengan benar, kemanapun pergi, dilindungi para dewa. Negara ini akan utuh apabila bangsanya tidak melupakan sejarahnya sendiri. Rakyatnya tidak meninggalkan sastra, seni, budaya sendiri. Pemimpin-pemimpinnya mau berbuat jahat dan takut akan akibatnya. Doa-doanya, semoga hujan turun tepat pada musimnya. Semoga tanaman tumbuh dengan subur dan berbuah lebat. Semoga dunia maju dengan pesat dan damai. Semoga pemerintah berlaku lurus. Semoga para pejabat, para birokrat, para aparat mau bertirakat. Semoga para penjahat segera bertobat. Semoga aneka bencana yang menimpa bangsa dan negara ini, juga bangsa dan negara-negara lain di dunia, segera berakhir selesai. Semoga yang sakit segera sembuh, pulih, sehat, kembali senang. Semoga para korban segera mendapat pertolongan. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya. Para dudukwan dan dudukmati, akhirnya kita bisa bertemu saat ini melalui virtual. Virtual, viral, virus itu sebetulnya seperti serombongan. Apa-apa yang terkenal namanya viral. Dan viral itu isinya macam-macam. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau yang baik biasanya biasa-biasa. Tapi yang tidak baik biasanya menjadi tidak biasa.
Karena itu banyak orang karena saking viral, dampaknya juga seperti kena virus. Dan virus akhirnya betul-betul hadir di tengah-tengah viral. Yang disusul dengan virtual. Virtual seperti ini tidak muncul, tidak ada, dan kita tidak kenal sebelumnya. Sebelum zaman virus. Nah, para duduk wan dan duduk mati, banyak orang cara berpikirnya itu hanya ya atau tidak, menerima atau menolak. Tetapi cara berpikir dharma ini bukan hanya ya atau tidak, tapi bagaimana. Bukan hanya off on, tetapi respon. Nah, makanya biasanya bencana alam muncul di tengah-tengah peradaban bahwa manusia sudah bergeser dari kemanusiaannya. Apa kemuliaan manusia? Kemuliaan manusia pada tingkat kepeduliannya, tingkat responsifnya, tingkat pesedulurannya, tingkat persaudaraannya. Kepedulian, respon, perseduluran atau persaudaraan itu bentuknya adalah saling tolong menolong. Maka ketika di tengah peradaban manusia masih berada pada posisi seperti itu, peradaban itu biasanya tentram, aman, nyaman, damai di semua lini. Bukan hanya kaum bawah, bukan hanya kaum menengah, bukan hanya kaum atas, tetapi semua semua lapisan peradaban merasa damai ketika para manusianya berada pada kemuliaannya. Kemuliaan manusia diukur, dapat dilihat dari caranya meresponsif, caranya peduli, caranya peseduluran, caranya persaudaraan. Karena kata saudara itu sebenarnya bahasa Melayu yang berasal dari satu udara, namanya saudara. Kalau bahasa Dharma, udara atau angin itu adalah salah satu unsur bahan baku badan jasmani yang dipakai oleh kehidupan ini. Karena badan jasmani kita ini terbuat dari bahan baku yang sama. Unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin atau udara. Itu yang selanjutnya kita mengenal satu kata namanya saudara atau satu udara. Maka ketika paham manusia juga bergeser bahwa manusia itu merasa bukan berasal dari bahan baku yang sama, semuanya menjadi bergeser hingga peradabannya. Merasa dirinya tidak sama dengan yang lain. Merasa dirinya beda dengan yang lain. Ketika manusia mulai bergeser,
dari cara berpikir bahwa bahan baku badan jasmani ini tidak terbuat dari asal-usul yang sama. Karena merasa dirinya beda, maka juga membedakan hampir semua statusnya. Sehingga juga kehilangan rasa kepedulian. Karena yang lain itu merasa bukan bagian dari dirinya. Orang-orang yang sehat merasa seluruh badan ini adalah kesatuan. Maka diberikan perhatian dengan cara yang sama. Cara merawat kuping sama dengan merawat hidung, merawat kaki tangan. Kalau mandi juga disabun semua, digosok semua. Kalau kotornya dibersihkan semua. Tapi kalau sudah merasa beda, mungkin cara membedakan tangan kiri beda dengan tangan kanan. Sehingga impact-nya juga merasa beda manusia satu dengan manusia lainnya. Nah, kalau manusia-manusia sudah pada bergeser dari pemahamannya, dia akan beralih fungsinya, bergeser posisinya, akan kehilangan sifat kemuliaannya. Nah, di sini biasanya Ibu Bumi Bopo Akoso kemudian memberikan peringatan kepada anak-anaknya. Itu bagi yang mengerti. Dan bahasa ini mungkin terlalu tidak dimengerti. Saya lihat ini mimiknya orang ini kan domblong semua ini. Karena tidak biasa ngomong dengan bahasa ini. Dan inilah sebenarnya bahasa yang dipahami oleh para leluhur kita. Dan inilah bahasa leluhur kita. Ketika manusia sudah bergeser dari bahasa ini, maka dia kehilangan keluhurannya. Para dudukan dan dudukati, orang lama menyatakan bahwa kita itu anak dari bumi langit. Karena unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin, dan itu alam semesta. Maka dalam bahasa Weda, dalam bahasa lama, ada yang menyebutkan Ibu Bumi Bopo Akoso. Ada yang menyebutkan Purusa dan Prakirti. Ada yang misalnya To Tekong dan Tien Kung, Dewa Bumi dan Dewa Langit. Berarti apa yang ada di dalamnya itu sebagai anak-anak turunnya. Sebagai anak turun yang mengerti budi dan tahu bakti, ya akan berbakti kepada orang tuanya dengan baik. Cara berbakti kepada orang tua, kepada alam semesta, bagaimana? Ya kita merawat alam, tidak menjauh dari alam, tidak meninggalkan yang asli alam, tidak merusak alam. Dengan alam dirusak, dengan alam dirawat, dengan alam didekati. Seperti kita mendekati ibu, mendekati ayah. Merawat ibu, merawat ayah. Mijeti ibu, mijeti ayah. Bagaimana rasa orang tua kalau mendapatkan anak-anak yang tahu budi dan mengerti bakti seperti itu. Tetapi kalau anak-anak sudah mulai nggak tahu budi, nggak ngerti bakti, apalagi sok mawal, berangkal, melawan, apalagi menyakiti. Bagaimana rasanya orang tua-tua yang pada punya anak itu? Kalau saya sih nggak punya anak sendiri. Jadi saya ya menanyakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu itu yang pada punya anak biologis, yang Anda punya anak kandung. Saya kan tidak punya wong biku, jadi biku kan tidak punya anak. Nah, begitulah sebetulnya alam semesta. Sama rasanya dengan orang tua, dengan ayah ibu terhadap anak-anaknya. Alam semesta terhadap peradaban ini. Para dudukan dan dudukati hanya kepada mereka yang tahu budi dan mengerti bakti, mereka akan terberkati.
Apa salah satu indikator pergeseran peradaban manusia kehilangan kemanusiaannya adalah tadi kemuliaan manusia yang tidak kehilangan kemanusiaannya adalah tadi responsif, peduli, ya, perseduluran, persaudaraan, bahasa yang desonya adalah saling tolong menolong. Maka kalau manusia-manusia yang sudah kehilangan kemanusiaannya, kehilangan kepeduliannya, berarti sudah kehilangan kemuliaannya, jadinya apa? Kalau mulia, peduli, respon, itu bahasanya adalah tolong menolong. Maka kalau kehilangan respon, kehilangan peduli, kehilangan persaudaraan, bukan lagi saling tolong menolong, yaitu menjadi saling tolong menyolong. Kalau manusia sudah saling tolong menyolong, ya itulah. Maka mau tidak mau, alam semesta akan memberikan warningnya kepada peradaban manusia. Karena itu virus yang sekarang dikenal namanya pandemi ini bukan bencana politik sebagian orang, tapi ini bencana alam, bencana manusia. Maka hanya manusia-manusia yang mengerti bahasa bisik alam, mereka akan bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi ketika ini ditunggangi, ditumpangi, ditempeli sama orang-orang yang kehilangan kemanusiaan, nah ini yang menjadi kita kehilangan pelindung yang aman. Para dudukan dan dudukmati, itulah makanya banyak orang mencari pelindungan yang aman agar tidak diganggu orang. Kita sering mendengar, apalagi tahun-tahun baru apa saja, orang pada tirakat, pada pergi ke tempat-tempat tertentu untuk ngalap berkah, mencari pelindungan. Bahkan ada orang yang datang kepada Bante minta pelindungan biar aman. Ada orang yang datang kepada Bante, Bante, mohon saya diberikan pegangan biar aman, Bante. Pegangan apa, Pak? Ya, saya kerjanya kan keluar masuk hutan loh, Bante. Wah lah, Bante enggak punya pegangan. Ya punya, tapi jarang dipegang-pegang gitu. Bante pikir pekerjaan yang keluar masuk hutan ini yang setidak-tidaknya polisi jagawana. Sampai itu perlu perlindungan agar aman, tidak diganggu yang lain. Tapi ternyata keluar masuk hutan bukan polisi jagawana. Keluar masuk hutan hari-hari itu pekerjaannya adalah berburu, menembak sana sini. Loh, jelas berburu atau menembak itu kan sengaja mengganggu, bahkan mematikan calon korbannya. Sudah begitu minta pelindungan kepada Bante. Loh, ini kan tidak nyambung. Jadi banyak orang mencari pelindungan agar aman, tidak diganggu, tapi dirinya sendiri lupa kalau sebagai pengganggu. Itulah para dudukan dan dudukwati. Maka alam semesta mengingatkan kepada kita, bangunlah pelindungan yang aman dari bahaya ganggu-mengganggu. Bangun pagar hati untuk melindungi kehidupan. Karena hidup ini, bahkan seseorang itu
akan menjadi aman, bahkan menjadi selamat, bukan dengan pagar kawat berduri, tetapi dengan pagar hati yang membuat seseorang takut dengan dirinya sendiri. Maka kalau seseorang tidak takut dengan dirinya sendiri, jangan mimpi. Mimpi saja jangan. Bangun pelindungan, membangun pagar hati untuk melindungi kehidupan. Bagi umat Buddha, punya rujukannya. Bagi umat Buddha, sejak awal sudah diajarkan, dianjurkan, sudah diberikan contoh, teladan, konkret, tindakan nyata, berbicara data dan fakta, bukan hanya cerita yang tanpa rasa, bukan janji-janji yang tanpa bukti. Dari mana? Ya dari Sang Buddha sendiri. Jadi apa yang disampaikan oleh Sang Buddha itu bukan perintah, bukan larangan, tetapi pernyataan. Menyatakan bahwa sendiri sudah melakukan. Bagi saudara-saudara yang ingin ikut merasakan, silahkan. Nah, karena itu dalam hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, para dudukwan dan dudukwati, oleh karena ajaran Buddha sudah terbukti dan teruji sekian lama tahun, bahkan abad, sekarang abad 26 abad lamanya, ajaran Sang Buddha mampu melintasi batas-batas zaman hingga saat ini masih dikenal dan semakin terkenal. Apa yang ingin saya ajakkan adalah ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang pada punya anak, punya cucu, ajak anak-anaknya, didik anak-anaknya, anjurkan anak-anaknya, tularkan pengalaman sendiri. Bagaimana rasanya kita mempunyai pagar hati dalam melindungi kehidupan. Karena itu sering saya katakan, ajak anak-anak untuk mengenal, menghayati, menjadi tidak hanya diperintah, tetapi diajak. Jangan sampai ada beberapa yang saya dengar, nanti tokoh Buddhis, malah keluarganya tidak Buddhis, anaknya tidak Buddhis, orang tuanya malah bangga membiarkan anak-anaknya bermacam-macam. Katanya itu kebebasan berpendapat. Tapi dalam hal membangun pagar hati, itu harus dibangun, bukan dibiarkan. Suruh milih, pasti ini dia akan milih. Para dudukwan dan dudukwanti, itulah yang saya maksud membangun pagar hati. Nah, kalau berbicara data dan fakta, bukan hanya cerita yang tanpa rasa, bukan janji yang tanpa bukti, apa yang kita rasakan, apa yang dirasakan oleh kehidupan, dan apa data dan fakta yang ditunjukkan oleh Sang Buddha.
Buktinya, datanya, nyatanya adalah sejarah tidak menemukan catatan pembunuhan atas nama Buddha. Bahkan banyak orang-orang besar, filsuf-filsuf dunia yang berpengaruh membuat pernyataannya tidak menemukan altar Buddha yang dimirai darah makhluk hidup. Dengan kata lain, tidak ditemukan altar-altar yang dimirai darah makhluk hidup atas nama Buddha. Itulah, Bapak Ibu saudara sekalian, data dan fakta. Saya kira itu yang menjadi perenungan, yang menjadi perhatian. Ya mungkin yang saya sampaikan ini tidak bisa hanya ditelan mentah-mentah, tetapi harus dikunyah-kunyah agar memberikan arti nutrisi yang berisi dan bergizi. Terima kasih. Dan terima kasih, sekarang sudah tidak ada lagi yang tangting-tangting seperti tadi. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Biku Dhamma Subbo Mahathera. Sangat luar biasa paparan yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Biku Dhamma Subbo Mahathera. Untuk selanjutnya mungkin dari partisipan kita ada yang ingin bertanya atau berdiskusi kepada Yang Mulia Biku Dhamma Subbo Mahathera, disilakan bisa raise hand atau di kolom chat. Baik, Bante, ada yang bertanya melalui handphone. Ya, baik, silakan. Ini ada pertanyaan, pagar hati yang utama kita bangun apa saja, Bante? Mohon dijelaskan agar kami juga bisa membuat pagar-pagar yang bisa melindungi kehidupan ini. Bagaimana, langsung atau nunggu yang lain? Bisa dijawab langsung, Bante, sambil menunggu mungkin yang lain masih mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Ya, baik. Kalau dulu zaman lama, Pak, di desa-desa atau zaman lama, belum zaman sekarang ini. Zaman ini kan sudah berganti-ganti. Dulu ada namanya pagar. Pagarnya bukan pagar tembok, Pak. Tapi pagar ini biasanya pagar hidup. Dari tanaman, kadang-kadang sayur mayur, beluntas, sampai ada istilahnya pagar saja bisa dimakan, gitu kan? Lalu ada istilah lagi pagar makan tanaman, gitu kan? Ada pagar bambu yang biasanya dengan ketinggian pagar yang sekian sentimeter itu ada sulur-sulurnya, ada sasaknya dan ada gaploknya.
Sasok ini bambu yang dibelah dengan kepanjangan sekian meter, kemudian ditopang dengan gaplok-gaplok, tiang-tiang begitu, setiap tiang dilubangi, lalu sasaknya itu lajur belahan bambunya itu dimasuk-masukkan. Nah, begitulah. Kalau kita berbicara dari skala kecil sampai skala besar, dari skala pribadi, sosial, bangsa, dan negara. Sekarang di Indonesia ini yang dibutuhkan adalah sulur-sulur kesatuan satu pagar gaplok sasak itu harus kokoh, jangan sampai ada yang patah, jangan sampai ada yang hilang, jangan sampai ada yang ketinggalan. Skala pribadi, skala kehidupan. Nah, kalau secara dharma apa? Secara dharma yaitu membangun sila. Sila ini bahasa dhamma, bahasa asal. Orang barat menyatakan moral. Nah, sila itu sendiri mempunyai banyak artikulasi. Sila itu bisa sebagai pelindung, sila bisa sebagai perhiasan, sila bisa menjadi pagar. Ini saja, karena banyak sekali. Ketika orang barat menemukan satu kata sila, dengan begitu mempunyai banyak peringkat makna, mencari padanan katanya yang ditemukan paling dekat adalah moral. Nah, sekarang kita kenalnya moral. Morality, moral apa, moral, gitu kan? Ngeritik pun juga pakai moral, padahal dia sendiri sudah tidak bermoral. Kalau bermoral dia akan kritik kan? Nah, kalau dalam kisah Dhamma, sila itu yang paling dasar adalah 5, yaitu namanya 5 sila. Dan 5 sila ini diberi satu ikatan namanya Pancasila, yaitu Pancasila Buddhis. Kenapa sila ini menjadi penting? Karena ini pagar, rambu-rambu. Orang dengan mengerti sila, dia akan lebih sedikit menanggung resiko. Seperti sampai naik kendaraan di jalan raya. Kalau mengerti rambu-rambu, ya sekurang-kurangnya akan bisa mengurangi resiko. Bukan berarti kalau sudah mengenal rambu-rambu itu tidak pernah kena pasal 200, gitu kan? Ya ada. Apa ada di pasal 200? Ada pasal 100, 200, pasal 50, ya kadang-kadang pasal 10 gitu kalau kepepet. Prit. Nah, bagaimana Pak kebijaksanaan ya pasal 50 gitu kan? Apalagi yang tidak mengerti sama sekali. Yang mengerti saja kadang-kadang sok kena. Nah, itulah makanya sila menjadi pagar. Dalam Javanologi dulu pagar itu kalau ada orang sampai nerak pagar, nerak popaler, nerak angger-angger, melangkah pagar, itu resikonya kayak apa? Saya pernah bercerita kepada anak-anak SMA pada waktu saya menjadi Pak Guru. Saya mengatakan kepada anak-anak murid, anak-anak tahu pagar. Anak mungkin dengan mudahnya bisa saja manjat pagar, lalu melangkah pagar karena tidak mau repot. Tetapi kan bagaimana pagar itu? Kan tetap ada pintu-pintu masuk yang resmi, yang sah. Nah, apa yang terjadi? Karena ada anak yang bermacam-macam kebiasaannya itu,
Dia berada di jalan raya, yang kebetulan jalan raya itu padat dengan kendaraan yang berlalu lalang. Dia mau menyeberang itu tidak mau repot, mencari pintu penyeberangan yang resmi, yang aman, yang dilindungi. Dengan mudahnya dia manjat pagar, lalu pindah jalur dari sebelah ke sebelahnya. Begitu dia turun dari pagar yang agak kerekelan itu, delalah kersaning truk. Ada truk liwat. Begitu lepas dari pagar, sambar sama truk. Nah, kayaknya korban kan. Dibanding dengan teman-teman yang lewat jalan resmi sama. Dari mana itu? Dari gara-gara melangkah pagar. Nah, sila ini, sila itu, sila ini, sila itu. Nah, itu tadi. Nah, kalau Buddhis sila yang berdasar ya Pancasila Buddhis ini. Maka sila selain menjadi pelindung, sila juga menjadi perhiasan. Orang mengira hidupnya menjadi indah, menjadi handsome, menjadi berwibawa, menjadi anggun, itu karena dandanan atau fashion. Sampai orang kadang-kadang mau tampil keindahan dengan menggunakan perhiasan yang brand-brand. Ya, kadang-kadang ya pinjaman, apa sewaan, apa cicilan gitulah. Tapi ingat, perhiasan yang dipakai itu indah bagi seseorang. Itu pada usia tertentu. Orang memakai make up dengan segala warna yang fantastis. Itu kan indah pada usia tertentu. Ya, kira-kira usia 17, apa piye ya 30, 20 itu indah. Tapi bayangkan kalau sudah nenek-nenek, kakek-kakek, terus pakai make up yang glamor apa enggak, malah kayak kuntilanak. Tapi beda kalau hidup ini dihias dengan sila. Dia akan indah sepanjang usia. Maka saya sering mengatakan kadang-kadang sila sebagai perhiasan, sila sebagai pelindung, sila sebagai pengaman. Jangankan manusia, anak tadi yang melangkah pagar kemudian disambret truk, kucing saja kalau dia pencuri kepala ikan, pencuri balur gitu, jalan itu juga nggak tenang loh. Coba, kucing yang dipiara sama majikannya dengan tanpa dosa dan tanpa noda, dia itu bebas. Bahkan tuannya tidur itu nyusul ke dalam sarung loh, ngar-ngur gitu kan. Tapi kalau kucing itu biasa mencuri kepala ikan, jalan aja tima, timi, linga, lingu, begitu kan? Begitu ada orang buka, ada, udah. Dia lari ketakutan. Karena dia merasa salah biasanya mencuri kepala ikan. Mencari keindahan juga begitu. Makanya ada satu upacara yang kalau upacara itu menggunakan tebu. Kenapa tidak menggunakan bambu? Apa bedanya bambu dan tebu? Sama-sama tanaman berumpun dan berluas-luas. Bedanya bambu dengan tebu. Tebu tanaman berumpun dan berluas. Tebu ketika masih muda rasanya tawar. Makin tua makin padat dan makin berasa manis karena randemen gulanya makin tinggi. Di mana tebu tumbuh, tanah jadi gembur. Itulah tebu. Beda dengan bambu. Bambu ini juga beruas dan berumpun. Tapi kalau bambu bedanya, ketika masih muda, ini lunak. Tapi makin tua, makin keras. Dan tengahnya bolong. Bambu dimanapun tumbuh, tanahnya menjadi tandus.
Tanaman rumput-rumput di bawah bambu mati. Itulah bedanya. Nah, tebu seperti kehidupan spiritual yang hidupnya dihias dengan sila. Bambu itu ada kehidupan sekuler yang hidupnya dibangun dengan tanpa sila. Nah, biasanya kalau orang-orang yang tanpa sila, wah gitu. Bedanya dengan hidup yang tanpa sila. Makanya kaum-kaum spiritual, ya, taruhlah kaum spiritualis apa saja, kalau agama-agama yang namanya ulama-ulama, begitu kan? Ulama disepakati itu adalah kaum spiritualis, gitu. Meskipun kriterianya juga macam-macam. Bedanya adalah kaum spiritualis itu ketika masih muda rasanya tawar, tapi makin tua makin manis, berkahnya makin besar. Makanya kalau cari Bante senior yang dicari. Karena dianggap berkahnya itu banyak. Gitu. Nah, kalau politikus, nah itu kayak bambu, kira-kira gitulah. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu diri kita sendiri bisa memposisikan, bisa menempatkan, bisa menjatuhkan sebuah pilihan. Karena hidup itu pilihan, maka ya pilih saja. Hidup kita ini maunya kayak bambu, apa kayak tebu. Dan itulah salah satu atau salah dua sulur-sulur dari dari pagar hati yang kita bangun, yaitu tadi salah satu sila. Nah, kemudian penyangganya apa? Sulur-sulur yang lain apa? Nah, di sini ada dana, di sini ada samadhi. Itu kalau bahasa Buddhis kan. Kalau orang dananya baik, tapi kalau silanya jelek, dananya itu berbahaya. Tapi kalau orang silanya baik, dananya pasti baik. Gitu. Karena itu kalau dananya baik, silanya baik, nanti kualitas batiniahnya juga baik, samadhinya juga baik. Gitu. Nah, inilah yang menjadi pagar hati. Maka kemudian kalau berpikir yang lebih jauh dan lebih lengkap, ada istilah suci dan sakti. Kalau sakti belum tentu suci, tapi kalau suci dia adalah sakti. Itu Pak yang saya tahu. Jadi salah satu unsur sila itulah yang dibangun, dan itu tidak bisa mendadak. Itu harus dibangun, harus dilatih, harus ditumbuhkan sejak anak-anak masih usia dini. Bahkan kalau lebih lanjut lagi, itu harus dimulai ketika anak-anak masih dalam kandungan. Lebih lanjut lagi, dimulai ketika mau pada buat anak. Ini sebenarnya wilayahnya pendeta-pendeta ini. Nanti Bante ngomong itu dikritik, Bante kok ngurusi wong gaya anak. Tapi pendetanya malah orang ngomong itu, makanya buyar semua. Ya dibagilah pendeta itu urusan yang rumah tangga, yang duniawi, itu ada sumbernya kok. Ya Bante ya urusan kono. Saya pendetanya yang ngomong abidama, yang ngomong meditasi. Nah, padahal hidupnya masih di duniawi. Gitu. Sok rebutan karo Bantene kayak malah gitu. Nah, kira-kira begitu, Pak. Ya, baik Bante. Terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan tadi sudah terjawab ya. Ini di kolom chat ada yang bertanya sebanyak 5 orang nih Bante. Akan diberikan kesempatan kepada yang resen dulu ya Bante ya. Kepada Pak Hendra disilakan ingin bertanya dengan Bante. Silakan Pak Hendra dibuka videonya dan mikrofonnya. Ya, baik, silakan Pak.
Silakan Pak Hendra. Sepertinya hilang nomor, lanjut yang di kolom chat Oh aja. baik, selanjutnya kita lanjut yang di kolom chat Bante. Ini ada dari Rahula Surabaya. Selamat malam, izin bertanya, bagaimana membuat pagar hati agar kehidupan harmoni dan damai di hati? Bahannya apa saja? Dari Rahula Surabaya. Dan yang kedua dari Rama Rudi Wijaya, ingin bertanya Bante, lebih baik melaksanakan meditasi atau membaca parita dalam memagari kehidupan kita. Terima kasih. Ya, sila samadhi-nya itu, dana sila samadhi itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Dana sila samadhi itu seperti tabung minyak sama sumbu. Nah, ini panyanya itu adalah nyalanya. Makanya kalau zaman lama itu mudah membuat analogi itu gampang. Karena zaman lama kita masih menggunakan lampu sentir atau lampu minyak yang terdiri ada tabung, kemudian ada minyak, lalu ada sumbu. Itulah dana sila samadhi. Eling awas lanas podo, orang gumunan, orang kagetan, lan orang dungeh. 3. Nah, kalau itu semua actionnya apa? Menyala. Makanya orang-orang yang sudah wisdom, orang-orang yang bijaksana itu akan menyala di mana-mana, tidak redup, menerangi siapa saja. Dan tidak pilih-pilih yang diterangi itu. Apakah kalau lampu sendiri itu menyala hanya menerangi sisi sana? Enggak. Kalau sampai hanya menerangi di satu sisi, berarti masih ada kealingan di sisi yang lain. Tapi kalau sudah terbuka semua, itu memancar. Tidak pilih-pilih. Nah, ciri-ciri orang yang sudah wisdom, ciri-ciri yang sudah aman, ya begitu, tidak ada lagi sekat-sekat atau aling-aling yang menghalangi cahaya itu memancar. Nah, karena itu kalau orang dananya baik, hendaknya silanya juga harus baik. Nanti samadhinya masih baik. Kalau dana sila samadhinya baik, panyanya pasti memancar. Karena ciri-ciri yang panya sempurna itu adalah tidak menyalahkan siapa-siapa. Tanda-tanda yang masih setengah panya, setengah bijaksana, itu mau menyalahkan dirinya sendiri. Dan orang yang tidak panya, tidak bijaksana, dan masih bodoh, itu selalu menyalahkan orang lain. Karena itulah hanya orang-orang bodoh yang senang mempersoalkan soal yang tidak perlu dipersoalkan. Karena nanti cara ngukurnya begini. Dan ini ukuran untuk siapa saja. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, untuk orang lain. Juga untuk lingkungan di mana kita berada. Kalau itu masih selalu menyalahkan orang lain, berarti dia masih bodoh. Mau menyalahkan diri sendiri, berarti setengah pintar, setengah bijaksana maksud saya. Karena orang yang bijaksana penuh tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Seperti nyala api. Nah, karena ini kalau tadi ditanya, mana yang lebih dulu dilakukan? Ya mesti simultan. Karena mau menyalakan lampu ini nggak bisa kok minyak tok, nggak bisa. Tabung tok kosong ya. Ono minyaknya tabir, ono sumbune, lalu bagaimana? Ya tak? Nah, karena itu dana sila samadhi ini simultan. Meditasi itu susah, Bante. Iya, saya juga sering mendapat pengakuan meditasi itu susah. Ada ibu-ibu yang pengen sekali meditasi, tapi ya itu kesulitannya, Bante. Saya ini kan masih ngurus anak-anak, mau meditasi susah, Bante. Saya mau belajar, mulai duduk sebentar, anak bangun ngek-ngek, enggak jadi lagi.
Anaknya dihibur bisa tidur. Anak yang kedua bangun ngek-ngek, nggak jadi lagi. 2 anak, 3 anak sudah bisa tidurnya. Bapaknya anak-anak yang ngek-ngek, nggak jadi lagi. Karena meditasi itu tujuannya adalah mengendalikan, menenangkan, menyenangkan, menyehatkan, menguatkan, maka bisa dibantu dana dengan tulus dan ikhlas. Kalau dana itu dengan tulus dan ikhlas, itu sudah menjadi bibit meditasi yang baik. Ada orang dana pilih-pilih, itu nggak akan meditasinya baik. Ya dah? Dana kepada Bante, saya milih Bante. Wah, Bante saya itu idola. Itu Bante yang saya puja-puja, dijilati pantatnya sampai mengkilat. Nanti kan nggak ketemu Bante itu stres dia. Gitu. Nah, kalau dananya sudah tidak pilih-pilih, yang kedua caranya bagaimana? Memang dia bisa berdana kepada siapa saja tanpa pilih-pilih, tapi caranya yang kadang-kadang tidak terpuji. Nah, cara yang baik itulah sila. Karena sila itu ya aturan, ya tata cara, ya tadi itu. Nah, kalau dananya baik, caranya juga baik, nanti buahnya itu juga baik. Sama dia itu apa? Merenungkan, saya mengingat, telah melakukan kebajikan, saya telah melakukan hal yang tidak menimbulkan penyesalan, gitu kan? Gitu. Nah, itu nanti akan menjadi bibit kemuliaan atau bibit kebijaksanaan. Nah, makanya kalau sudah bisa dana sila dengan baik, belum bisa bermeditasi, dengan apa Bante? Bisa lagi dengan baca parita. Baca parita itu semakin banyak, semakin baik, itu akan semakin mengantarkan ketenangan batin. Itu sudah banyak orang yang mempunyai pengalaman pribadinya dari membaca Pancasila, membaca parita yang baik dan benar. Nah, karena itu tujuannya adalah untuk menciptakan ketenangan lahir dan batin, maka cara membaca parita ya cari cara yang sahdu, tidak asal asbun, asal bunyi, banter-banteran gitu. Makanya zaman lama itu, tahun-tahun awal, tahun 70-an, 50-an kayak, orang baca parita itu merdu. Karania mataku salena gitu. Sampai lenggut-lenggut sampai tidur-tidur. Makanya zaman itu di biara-biara yang masih gede, lantainya masih tanah, paling ada alas itu ya tiker mendong, tiker pandan, kadang-kadang ya tikernya itu masih dari kepang, anyaman bambu yang untuk jemur padi itu. Tapi karena dihayati dengan merdu, itu orang tuh biar itu tenang, adem, ayem. Loh sekarang ini loh, lantainya wis keramik, lampu nih yang dari mak celak. Kok kemerungsungnya kayak gitu? Karena nggak sampai ngeresep, tidak sampai menciptakan ketenangan lahir batin dan lingkungan. Nah, jadi mana yang didulukan, ya mana yang bisa dilakukan dengan cara-cara yang baik. Maka ada 3 asasnya, yaitu yang pertama niat, yang kedua tujuan, yang ketiga cara. Lalu bahasa yang lain tekstual, kontekstual, dan situasional. Gitu. 3-tiganya ini kalau bisa simultan, nanti buahnya menyenangkan, menenangkan, menyehatkan, menguatkan, menenteramkan. Nah, tapi sekarang ini malah kayak baca parita, barang-barang itu kan tidak dibiasakan. Kalau kebaktian biasanya ya, belum apa-apa, acara belum dimulai, sudah pesen sama pemimpin kebaktian. Nanti paritanya pendek-pendek saja ya, gitu kan?
yang ditubuh khotbah. Sampai semua menjadi ahli pidato. Nek khotbahnya bagus tidak dijalankan, kalau khotbahnya tidak bagus diributkan. Kita tidak berpikir bahwa ada sisi lain yang bisa kita bangun sebagai pagar hati. Bisa membaca parita dengan baik. Buat sesi khusus baca parita yang menenangkan. Sekarang kan ada anjuran begini, boleh. Itu pilihan. Udah? Nah, ini konsumsinya untuk apa? Konteksnya untuk apa? Jadi ada tekstual, kontekstual, situasional. Konteksnya untuk menenangkan orang yang sedang galau. Ya cari cara supaya dirinya itu menjadi tenang. Dan itu boleh-boleh saja. Nah, kalau untuk yang mengikuti, ya kan begini Bante. Nah, itu konteksnya untuk apa? Untuk menjaga original, tata bahasa, dan grameria. Supaya itu tidak menyimpang. Tapi kalau konteksnya untuk menenangkan, ya dicari yang betul-betul bisa menciptakan ketenangan lahir batin dan lingkungan. Dan kalau sudah tenang, orang itu ayem. Dia tidak akan gerangsang, tidak akan geragas begitu. Kalau ininya sudah tenang. Kan? Orang yang tenang itu ciri-cirinya tidak sibuk dengan urusan mulut, urusan perut. Maka kalau orang masih sibuk dengan urusan mulut, urusan perut, jangan mimpi. Mimpi saja jangan. Dia bisa mendapatkan ketenangan, atau kemuliaan, atau hidup yang nyaman, atau pagar hati yang kuat. Kalau masih sibuk dengan urusan mulut, urusan perut. Gitu. Ya itu Pak kira-kira yang saya tahu. Makasih. Baik, terjawab ya kepada Rahula Surabaya dan Rama Rudi Wijaya. Selanjutnya saya akan membacakan 3 pertanyaan sekaligus ya. Mohon izin, selamat malam Bante, nama budaya. Saya mau tanya kenapa ada orang yang hidupnya banyak melanggar sila pertama tapi umurnya panjang. Sedangkan ada orang lain yang tidak begitu melanggar sila pertama malah umurnya lebih pendek. Anumodana Bante, terima kasih. Yang kedua dari Yana Lintang. Wandami Bante, izin bertanya, kalau pas kita baca parita mendadak ada orang atau pembeli, pastinya kita berhenti membacakan parita itu. Bagaimana pandangan agama Buddha? Apakah itu nanti diulang dari awal lagi atau dilanjut? Nggak apa-apa. Terima kasih Bante, Anumodana. Satu lagi dari Ping. Namo Buddhaya Bante. Izin bertanya, pintu pagar hati dan pikiran itu di manakah letaknya? Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Wandami Bante dari Ping BSD. Ya, 3 pertanyaan. Bante, mohon dijawab agar mereka juga lebih mengerti dan paham. Nah, ini tolong ditanya kepada yang tanya itu, yang baca parita sampai jualan itu, dia hanya membayangkan atau sudah membaca sendiri? Saya kira belum pernah membaca orang itu. Itu hanya asumsi, membayangkan seandainya misalnya kira-kira, jikalau bagaimana, kan begitu tuh? Pasti begitu, coba ditanya. Coba dulu, nanti kan sudah bermasalah baru tanyakan kepada saya. Jangan baru kira-kira sudah ditanyakan, belum ada jawabannya itu. Baik Bante. Nah, kemudian ya. Pintu pikiran. Pintu pikiran itu lewat indria ini. Maka namanya ini salayatana. Jadi salayatana itu 6 pintu indria. Makanya ada namanya dwarapala, pintu indria. Jadi melalui suara, melalui mata, melalui ciuman, melalui kecapan ini semua menjadi pintu pikiran. Karena itu ada pernyataan yang agak dalam.
Tapi belakang-belakang itu karena saking dalamnya dipenggal setengah sehingga masalahnya tidak tuntas. Padahal kalau itu dituntaskan, masalahnya bisa selesai tanpa sisa. Apa itu? Kalau engkau sedang menghadapi masalah, hendaknya tidak terlalu khawatir. Serahkan kepada Yang Maha Pencipta. Itu bahasa itu kan sering kita dengar, Pak. Dan mungkin juga sendiri mungkin mengatakan itu. Tetapi tidak tuntasnya dia hanya sampai Yang Maha Pencipta. Nah, Yang Maha Pencipta itu siapa? Gitu kan? Dikira Yang Maha Pencipta ya sapa kono, ya Maha Pencipta nyetak apa-apa ngono kae. Nah, tapi kalau memang itu betul-betul Yang Maha Pencipta, kenapa dia tidak segera menciptakan yang menenangkan? Kalau itu mencetak manusia, kenapa enggak nyetak manusia yang modelnya sama? Pada yang bodoh, pinter, hidungnya mancung keluar, mancung ke dalam, gitu kan? Orang sing jutawan, orang sing kirewan, kenapa enggak nyetak manusia yang modelnya sama saja? Coba rambutnya tipis semua kayak Pak Rudi itu, malah enteng kok, nggak usah nggawe minyak, nggak usah nggawe sisir, kan? Kalau mau pergi kemana-mana ya habis mandi cukup pegang-pegang, aman, udah bisa berangkat, nggak usah ngatur bedless kayak gitu kan? Kenapa kok macam-macam? Nah ternyata kalau menurut Dharma Sang Buddha, memang Sang Buddha pun juga menyatakan gitu. Kalau engkau menghadapi satu masalah, hendaknya tidak terlalu khawatir. Serahkan kepada Yang Maha Pencipta. Tapi harap tahu, siapakah Yang Maha Pencipta itu? Bahwa ternyata Maha Pencipta yang sesungguhnya itu adalah pikiran kita sendiri. Cobalah kalau engkau tidak berpikir tentang sesuatu, apakah sesuatu itu ada? Nah ini, karena ini filsafat yang dalam, maka saking dalamnya banyak orang yang nggak nyampe. Nah lalu dipenggal separuh, biasanya hanya sampai Yang Maha Pencipta. Tapi nggak ditunjukkan siapa Yang Maha Pencipta sesungguhnya itu. Pada secara dharma, Maha Pencipta sesungguhnya itu adalah pikiran kita sendiri. Sesuatu itu. Nah, gitu. Jadi itulah pintu pikiran dari mana? Dari ini, pintu indria. Makanya kalau dalam bahasa Jawanologi, seluku tunggal, sedakep suku tunggal, nutupi babahan hawa songo, mandeng puncaking grono, tiga kang sinitikara, sajuga anti upakara. Nah ini bahasa itu. Ini sebenarnya bahasa Dhamma yang dijawakan oleh orang-orang lama. Karena dulu ketika agama Buddha tidak lagi menjadi agama negara, agama rakyat, agama raja, bahkan itu dilarang pada zamannya, sehingga orang-orang itu mengungkapkannya pakai bahasa sendiri. Nah, sedakep suku tunggal itu apa? Sedakep suku tunggal ya sedakep itu artinya mengendalikan tangan ini umum, sedakep kan begini. Nah, artinya mengendalikan tangan dan kanan tangan kiri. Suku tunggal, sukunya menjadi satu, kakinya menjadi satu, artinya orang yang bersila. Orang bermeditasi kan begitu toh, duduk bersila, mau berbaring, kemudian tangannya dikendalikan, ya ora makan, ya ora utak-atik, ya ora main handphone, HP gitu kan. Lalu nutupi babakan hawa songo, matek pucak pucuking grono. Babakan hawa songo itu apa? Nutupi bolongan 9. Kita ini punya libang 9, Pak. 1, 2, 4,
Ini, ya toh, mata 2, telinga 2, hidung 2, yang 2 lubangnya Pak. Lalu mulut 1. Nah, kemudian di bawah sana juga ada lagi rumah depan, rumah belakang, gitu kan? Jadi semua lubang 9 ini ditutup. Mandeng pucak pucuk ingrono. Pucak pucuk ingrono ini pucuk hidung ini. Makanya orang yang bermeditasi itu ya tidak melek, mata terbuka karena nggak bisa konsentrasi, tetapi juga tidak berpejam, nanti ketiduran. Jadi tetap menutup mata dengan ringan, lalu memperhatikan pucuk hidung, pucak pucuk. Nah, gitu. Itu bahasanya Pak. Jadi pintu-pintu ini, lubang-lubang ini menjadi pintu-pintu pikiran. Jadi aroma bau apa dilayani, wah ini mesti pikirannya melayang kemana-mana, gitu kan? Telinga juga begitu, mata juga begitu. Nah, ketika mata, telinga, lubang hidung itu semua dijaga dengan baik, ya di situ pintu pikiran terjaga dengan baik. Gitu Pak kira-kira. Ya. Ya, masih. Baik, Bante. Selanjutnya ada pertanyaan lagi cukup banyak. Partisipan juga pada malam hari ini luar biasa ya Bante. Ada 100 lebih. Untuk itu coba kita akan bacakan satu persatu untuk yang bertanya. Kak, yang pertama, kalau orang berdana untuk cari muka dapat pahala ataukah tidak Bante? Terima kasih dari Machen. Yang kedua, nama budaya Bante, apakah puasa termasuk menjaga sila dari Mike Jens? Ya, 2 pertanyaan Bante. Ya, tentang berdana. Memang berdana itu motivasinya banyak sekali. Ada yang dana sedikit tapi tuntutannya banyak. Ada orang yang berdana yang menuntut tetapi seimbang. Ada berdana yang tidak pernah menuntut, yang penting berdana, bahkan kadang-kadang nonim, nah, tidak perlu diketahui, gitu kan? Jadi macam-macam. Akhirnya ya sesuai dengan benih yang ditanam, itulah yang nanti akan dipetik, gitu. Itu jawabannya. Ya, itu enggak usah dibayangkan seperti apa, rasakan sendiri. Ketika kita itu mau melakukan sesuatu, rasanya bagaimana? Gitu. Ya. Nah, tadi yang kedua, apa Pak tadi yang kedua? Yang kedua, apakah puasa termasuk menjaga sila Bante? Ya lihat puasanya seperti apa, gitu kan? Karena puasanya juga macam-macam. Ada puasa yang memang menjaga sila, gitu. Tapi ada yang puasa yang sekadar menunda jam makan, ada, gitu kan? Karena puasa punya target berapa jam atau berapa hari, maka sambil menunggu hari finishingnya itu, hari finishnya itu diisi dengan macam-macam. Ada teman saya dulu, ini teman saya, teman bermain ketika saya belum jadi biku kan nggak banyak teman Pak. Ada teman saya puasa. Kalau di Jawa kan ada puasa Senin Kemis itu Pak, misalnya 1 hari 1 malam. Karena puasa itu 24 jam gitu kan. Ada yang puasa 18 jam. Ada yang puasa macam-macam lah puasa itu. Taruhlah dia itu pengen puasa sekian jam. Karena jam finalnya itu masih beberapa jam lagi, nah, lalu dia isi ya pergi ke sungai sambil mancing. Nah kalau sila menunggu jam makan breakfastnya itu sambil mancing, apakah itu bisa dikatakan menjaga sila? Nah kalau kacamata Buddhis ya itu tidak berarti menjaga sila. Tinggal melihatnya pakai kacamata apa.
Karena kacamata kan banyak Pak. Ini saya pakai ini kacamata Montblanc, saya pernah pakai Rodenstock, pernah pakai Mitscher, pakai macam-macam lah. Nah, tapi kalau lihatnya pakai kacamata Dhamma, frame kesunyataan produk alam, ya itu beda lagi, gitu kan? Jadi kalau melihatnya dengan kacamata Dhamma, frame kesunyataan produk alam, puasa itu ya bisa saya nyatakan sebagai menjalankan sila atau juga bisa tidak. Nah, saya sendiri kalau puasa kadang-kadang ini Pak, tapi ini di luar kebikuan saya. Artinya kalau biku tidak ada rumusan itu, tapi saya masih kadang-kadang melatih diri atau ya kangen-kangenan Pak puasa total. Dan kalau saya puasa betul-betul total Pak. Jadi 1 hari 1 malam total, tidak makan, tidak minum sampai 3 hari, kadang-kadang 5 hari, kadang-kadang 7 hari, tidak makan, tidak minum. Jadi ya saya nunggu 7 hari nggak sambil mancing, atau saya semua hentikan, handphone mati semua, sudah siapapun saya beleng Pak di dalam kesendirian, dan itu sering saya lakukan. Jadi kalau bahasa Bali namanya amati geni, amati lunge, amati karya. Jadi dia ya tidak menyala lampu, tidak menyala api untuk masak, tidak melakukan bepergian, juga tidak melakukan pekerjaan. Ya sudah, seluruh waktunya hanya untuk ngurus diri kita sendiri. Nah itu saya lakukan Pak. Apakah begitu menjaga sila atau enggak? Ya nyatanya selama saya menjalankan itu, ya tidak ada yang dirugikan dari saya melakukan itu. Nah tapi kalau sampai nunggu sila mancing, ya jelas itu ikan-ikan dikhawatir itu kan. Gitu Pak kira-kira ya. Itu masih mute. Ya, baik. Selanjutnya ada satu pertanyaan Bante. Namo Buddhaya, saya ingin bertanya tentang apa yang saya ingin lebih pahami, bahwa ketika manusia menjalankan 5 sila, orang yang menjalaninya akan terlahir kembali sebagai manusia dengan kehidupan yang baik. Pertanyaan saya, bagaimana apabila ada seseorang yang menjalankan sila tetapi tidak konsisten dalam penerapannya dan selama hidupnya sedikit melakukan perbuatan baik, namun ketika orang tersebut akan meninggal dunia, tiba-tiba teringat perbuatan baik yang sedikit dia lakukan semasa hidupnya. Seberapa kuat alam sadar manusia untuk mengingat perbuatan baiknya ketika ia memasuki detik kematiannya? Pertanyaan dari Agus, Bante. Ya itu tergantung latihannya Pak, karena semua itu habitus. Bahasa Prancisnya adalah habitus atau habitat. Habitus itu dibangun melalui kebiasaan, melalui latihan yang terus-menerus. Jadi ilmu kematian ini Pak, itu yang ditemukan oleh Sang Buddha. Kemarin saya diajak berbicara di antara kaum kebatinan. Apa judulnya tak? Memanising pati. Nah, judulnya begitu Pak. Karena orang-orang Kejawen. Memanising pati. Artinya apa? Menciptakan atau membuat atau memperindah kematian. Satu kata manis dalam Jawanologi Pak mempunyai 2 arti. Manis artinya gula, gula manis, atau manis artinya indah.
Makanya ini jari manis. Nah, apakah ini rasanya manis kayak gula? Ya enggak toh, enggak percaya dimut toh. Kan enggak itu. Rasanya malah asin keringetan kok. Tapi ini namanya kan jari manis. Kenapa? Ini artinya jari yang mempunyai simpanan keindahan. Buktinya apa? Kalau punya cincin kawin atau cincin berlian, tempatnya di sini. Ya tahu Pak? Jarang orang pakai cincin itu di jempol. Makanya ini namanya cincin, jadi jari manis. Nah, orang kalau punya cincin yang baru, apalagi bagus, ya semuanya menjadi indah Pak. Nah, ngomongnya ya goyang-goyang, pidato, khotbah ya, saudara-saudara sekalian, kemarin itulah yang saya maksud, nah, gitu kan, biar kelihatan cincinnya. Tapi yang kedua, ada manisnya gula. Lah, mati itu ada mati pahit, ada mati manis, ada yang manis, ada yang manis sekali, ada yang pahit sekali. Pernah dengar ada orang mati ke wajahnya senyum, gitu kan? Ada yang serem, bahkan Pak aromanya itu 3 meter, itu sudah menjemput para tamu, gitu. Nah, sekarang memanising pati itu dibunuh oleh para ahli spiritual dan oleh para kebatinan atau kejawen atau di mana saja yang penggiat spiritual. Nah, saya katakan kita berbicara data dan fakta yang sudah jelas-jelas mencapai dan menunjukkan yang namanya memanising pati itu saya genjreng aja ya Sang Buddha. Nah, Sang Buddha itu kan namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Yang sempurna apanya? Pengetahuannya, tindak tanduknya, lalu kematiannya. Matinya itu sempurna. Apa mati ada yang nggak sempurna? Ada. Apa itu mati separuh? Itu kan tidak sempurna, sisa toh. Jadi stroke itu artinya matinya tidak sempurna. Lah Sang Buddha itu meninggal dengan sempurna, dengan tenang. Gitu. Tidak disiksa, tidak dipaksa harus mati sebelum waktunya, juga tidak tersiksa. Gitu. Tidak disiksa, tidak tersiksa, tidak dipaksa. Itu Sang Buddha. Oleh karena agama Buddha itu pernah menjadi agama raja, agama rakyat di bumi Nusantara, juga pada khususnya di Jawa ini, meskipun agama Buddha tidak kelihatan utuh keseluruhannya, tapi ilmunya kan masih dijalankan, masih ada di bawah bumi Indonesia ini, bumi Nusantara ini, bumi Jawa ini. Maka tidak aneh kalau orang-orang itu ada yang mencapai kualitas kematian yang indah, kematian yang manis gitu kan. Nah, itu kan ini kan bahasa tulis itu yang dibaca itu. Sedangkan orang tua-tua orang zaman lama itu tulisannya nggak ngerti Pak, tapi dia langsung praktek gitu. Nah, gitu Pak. Jadi mesti dilatih terus menerus sampai menjadi yang namanya habitus atau habitat. Bisa. Dan itu menjadi jaminan kalau orang silanya baik, nanti kematiannya akan bahagia di alam surga. Buktinya apa? Kalau kita selesai minta sila, lalu kan dijawab Kak, imani pancasika padani silena sugating yanti silena buga samada silena nibuting yanti tasma silang wisudaye. Itulah kelima sila. Kalau sila dilakukan dengan baik menyebabkan lahir di alam surga. Silena sugating yanti. Silena suga. Suga saga itu bahasa Pali. Swarga bahasa Sanskerta. Surga bahasa Kamus. Yang kita kenal hari-hari surga gitu. Nah ternyata yang menyebabkan terlahir di alam surga itu adalah silena, bukan mobilna sugating yanti.
Bukan bini na Sugandeng Yanti, tapi Silena Sugandeng Yanti. Gitu. Dan ini dulu Bante Sudamo juga pernah membuat juk. Kalau orang-orang silanya baik, mati nggak masuk surga, silahkan pulang tanya sama saya. Gitu itu. Bante Sudamo. Nah, kadang-kadang saya juga niru begitu. Nah, jadi yang ditanyakan tadi sepanjang lebar itu bahasa tulis, mungkin metik dari buku mana, kira-kira begitu Pak. Tapi kenyataannya mati yang indah itu adalah ilmu Buddha. Ilmu Buddha itu berbasis dari kebatinan, artinya olah rasa, olah batin. Orang yang batinnya tenang itu akan mempunyai dua kekuatan. Satu namanya ketenangan, yang satu namanya kejernihan. Gitu. Orang yang tenang itu kuat Pak. Makanya para arahat itu digambarkan kayak batu karang. Cari di dalam Dhammapada sana. Orang-orang yang telah mencapai kemuliaan atau ketenangan batin itu digambarkan seperti batu karang yang tak tergoyahkan. Itu sebabnya orang-orang yang tenang, orang-orang yang seperti arahat itu selain ketenangan juga mempunyai kekuatan. Nah sekarang kalau batu karang Pak, yang seperti itu tenangnya, kapal yang nabrak saja kapalnya bisa pecah, gitu kan? Nah makanya di dalam kata-kata atau buku-buku komentar banyak ditemukan kisah-kisah bahkan dewa puta yang main-main mengganggu seorang arahat sedang berdamai di sana, itu langsung jatuh ke alam neraka ke-50. Neraka itu ada 50 lapis. Yang paling bawah sana. Itu gara-gara ada dewa puta megang-megang kepalanya Bante Sariputra. Gitu. Cuma megang-megang, apalagi sampai nonjok itu kira-kira kayak apa itu. Nah, jadi itu sebabnya kemudian ada istilah lahir terang hidup gelap. Ada lahir gelap hidup terang. Ada lahir gelap, hidup gelap. Ada lagi yang lahir terang, hidup juga terang. Itu hubungannya dengan kehidupan masa lampaunya. Nah, di keseharian ini kita juga bisa melihat di kejadian nyata, ada orang yang awalnya makmur, setengah atau seperempat atau 3/4 kehidupan jatuh susah. Atau sebaliknya, ada orang yang dari lahir susahnya tidak ketulungan, ada orang yang makmur dari lahir sampai akhir hayat kehidupannya di dunia ini. Makanya ada istilah saya, ada orang yang senang melihat orang lain senang. Oh, gitu tahu Pak, kayak kita ini lah. Saya lihat Pak Rudi yang murah senyum itu senang, gitu kan? Lalu ada orang yang senang melihat orang lain susah. Oh, itu kelainan jiwa Pak, namanya neurotik. Jadi kalau lihat orang lain senang itu dia nggak senang. Makanya ada orang yang senang digangguin Pak, dikritik. Kalau anak-anak kecil temennya duduk manis atau tidur nyenyak diitik-itik telinganya, itu kan? Itu namanya neurotik. Itu kelainan jiwa Pak. Nah yang ketiga itu susah melihat orang lain senang. Karena dia sendiri tidak pernah senang. Jadi tidak bisa membayangkan senang itu kayak apa. Nah yang keempat itu ada sudah tahu dirinya susah, masih menyusahkan orang lain, Pak. Ini sudah kebangetan itu namanya. Kalau kebangetan masih ringan. Ini kalau berat namanya kebangetan, gitu Pak. Kira-kira gitu. Nah itu banyak rumus yang bisa ditemukan bagaimana itu. Nah kalau mau detail, ya itu bisa ditelusuri melalui pengalaman-pengalaman pribadi, pengalaman-pengalaman spiritual. Makanya banyak orang yang bisa tahu kapan hari meninggalnya. Itu ilmu Sang Buddha. Apa Sang Buddha bisa? Bisa. Buktinya apa? Sang Buddha mau parinibbana bulan Wesak. Bulan Februari, bulan Magha, Sang Buddha sudah mengumumkan. Itu tuh. Jadi Magha Puja yang 3 bulan sebelum Wesak. Itu salah satu Sang Buddha akan mengumumkan
kapan hari parinibbana. Gitu. Sebab itu Sang Buddha memberikan pesan, nanti kalau Sang Buddha sudah tidak ada, Dhamma dan Vinaya sebagai gantinya. Baca itu di Parinibbana Sutta atau di mana gitu. Atau kalau ini lingkungan Theravada ini, dulu ada buku riwayat hidup Sang Buddha yang ditulis sama Romo Widyadharma sebelum ada kronik-kronik yang tebel-tebel itu. Ada bukunya tipis begini kira-kira. Riwayat hidup Buddha Gautama atau Sang Buddha. Baca dari melepaskan pelepasan agung sampai parinibbana. Itu adalah percakapan Sang Buddha yang begitu mendalam. Nah, tapi sayangnya guru-guru pendeta itu pada nggak baca itu. Padahal itu tulisannya tokoh mapan budi. Nah, karena ini ilmu bisa dipelajari oleh siapa saja. Karena itulah orang-orang kebatinan di Jawanologi itu banyak yang dia bisa tahu kapan hari matinya sendiri. Itu banyak, Pak. Karena ini ilmu. Itu. Nah, makanya ilmu kebatinan yang berkembang ini, kalau dalam bahasa teksnya ada satu namanya ketenangan, yang satu namanya kejernihan. Orang yang jernih itu akan memandang sesuatu dengan jelas. Orang yang tenang itu akan punya kekuatan. Nah, dalam bahasa kebatinan itu menjadi dua pilihan. Yang tenang ini namanya bahasa kesaktian atau kanuragan. Nah, yang jernih ini adalah bahasa ilmu kasampurnan. Jadi ada bahasa satu kanuragan, satu kasampurnan. Lah bahasa teknis Pak, ada white magic dan ada black magic. Bagaimana isinya? Nanti buka lagi kapan kalau Zoom itu Pak. Nah, terima kasih. Ya, baik. Sungguh luar biasa ya paparan dan ini yang diberikan oleh Yang Mulia Biku Damasubhu Mahatera tentang pertanyaan-pertanyaan semua sudah dijawab dengan baik. Karena waktu yang tidak memungkinkan sudah terlalu malam, ya masih ada juga pertanyaan melalui handphone pribadi, tapi memang waktu kita sudah cukup karena sudah menunjukkan pukul 9 malam. Nah, mungkin dari Bante ada pesan buat kami agar bisa menjaga pagar hati ini biar tumbuh, tidak rusak, dan tetap bertahan untuk melindungi kehidupan ini. Ya, silakan Bante, mungkin ada yang ingin disampaikan buat kami. Ya, ini kalau yang lalu-lalu kan itu Pak, ada mari kita senang lihat orang lain senang. Kan? Yang paling baru ini Pak, saya mau sampaikan, buatlah satu moto. Tulis di status-status, di tempat makan, di tempat tidur, di mana saja. Atau di HP, atau di kantongi. Gitu. Apa itu? Mari kita membuat program. Cita-cita. Nah, di tanah itu. Untuk hidup dan kehidupan. Yang kaitannya membangun pagar hati. Nanti buahnya apa? Kalau kita berhasil membangun pagar hati, melindungi kehidupan, hidupnya nanti yang muda bersukaria, yang tua-tua kaya raya, nanti mati masuk surga, gitu kan? Nah, itu. Jadi muda bersukaria, yang tua-tua kaya raya, mati masuk surga. Lah kayanya seperti apa Bang? Loh, saya ini sudah jadi umat Buddha, pada saya juga sudah diwisudi, saya sudah upacarika, sudah pendeta, kan masih sekeng aja begini tuh banteng, gitu kan? Loh, kalau begitu baca di dalam buku Parita Biru, di sana ada satu judul buku
cerita namanya Adya Sutagata. Adya Sutagata itu Sang Buddha ini apa yang dimaksud hidup bersukaria, kaya raya, dan mati masuk surga. Nah, buta buka, bata baca, witina apa dasume, dakina, udaga dakina kina antuk paca balikata, upatita silawanto, sanyata brahmacarino, ya datang bugami jaya pandito garamawasan, some atau anupato atang anupatiang, etang anu sarang maco Arya Dame Titunaro idewanang pasang santi peca sage pamudati ti. Nah, kalimat pertama apa? Telah kuperoleh harta kekayaan. Yang kedua, telah kurawat orang-orang yang patut dirawat. Yang ketiga, dan seterusnya. Baca sendiri nanti Pak. Dua kalimat terakhir yang menarik adalah tiga kalimat terakhir. Mereka yang merenungkan hal ini akan teguh dalam ajaran para Arya. Ajaran para Arya ya ajaran Sang Buddha. Di dunia ini, para dewa dan manusia memujinya. Saat kematian tiba, ia bahagia di alam surga. Gitu Pak. Jelas sekali itu. Nah, itu tinggal kita baca, lalu kita kunyah-kunyah, lalu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Kaya raya, nanti terjawab di sana. Nah, saya kasih bocoran, kekayaan yang dimaksud secara dharma itu ada tiga. Satu kekayaan materi. Dan yang kedua, kekayaan ilmu, kepintaran atau keterampilan. Orang pinter belum tentu terampil, Pak. Tapi kalau terampil pasti pinter. Sedangkan yang bisa untuk hidup ini bukan kepinteran, tapi keterampilan. Terampil itu ahli, profesional. Nah, sekarang ini profesional itu dianggap satu keahlian yang punya daya tawar. Apa dikeluarkan oleh profesional? Begitu nyebut profesional, yang dipikir apa? Salarinya berapa, gitu kan? Padahal profesional itu artinya ahli. Itulah terampil. Kita dengan punya keterampilan, punya keahlian itu terbang ke dunia manapun pasti bisa hidup. Tapi kalau punya kepintaran saja, tidak punya keterampilan, itu bisa mati, Pak. Memang pinter merumuskan, menghitung, ahli ekonomi, gitu kan? Gelar keilmuannya sederet-deret. Memang pinter dia, ahli ekonomi, tapi suruh berdagang bangkrut, Pak. Beda dengan mbok-mbok di pasar, enggak punya ilmu ekonomi, tapi dagangnya bati terus. Gitu. Nah, jadi kekayaan itu yang pertama adalah memang berupa materi. Yang kedua adalah kepintaran dan keterampilan. Kalaupun tidak pinter, tetapi terampil. Karena kalau terampil, pasti pinter. Tapi kalau pinter, belum tentu terampil. Gitu, Pak. Dan yang ketiga adalah harta kebajikan. Dari ketiga ini, kita bisa memiliki dua otoritas, itu sudah 50% plus 1. Gitu, Pak. Memang tidak kaya raya secara materi, tapi dia punya ilmu. Karena kekayaan seorang ilmuwan itu bukan berupa materi, Pak. Kekayaannya ada gelar.
Orang-orang akademis itu sekolah tidak berhenti-berhenti Pak. Sampai seusia lanjut itu masih sekolah. Jadi sampai ada orang yang punya gelar itu jejer-jejer Pak. Berapa S itu. Saya kan cuma satu S-nya kan S1 Dhamma Subuh gitu kan. Ada orang S1, S2, S3, S4, S Mambu gitu kan. Nah, saya S-nya cuma satu Dhamma Subuh. Nah gitu. Jadi kekayaannya para akademisi itu tidak berupa materi Pak, tapi gelar keilmuan. Nah orang yang tidak sekolah bisa numpuk duit setinggi langit Pak, tapi tidak sekolah. Banyak orang yang tidak sekolah, tidak tamat sekolah rakyat, tidak tamat sekolah SD, bisa jadi miliarder Pak, ada dan banyak itu, kan? Nah, tapi orang sudah punya kaya ilmu, kaya materi, kalau dia tidak kaya kebajikan berbahaya. Itu Pak. Jadi kalau secara dhamma ya kebajikan itu menjadi pilar utamanya. Kemudian pilar penyangga lainnya adalah antara materi dan keterampilan. Kalau kita bisa tiga-tiganya ya utama kayak Sang Buddha. Sang Buddha itu mempunyai ilmu, mempunyai materi, juga mempunyai kebajikan. Apa buktinya? Sampai akhir hayat Sang Buddha tidak punya musuh. Karena orangnya memang baik. Coba kalau nggak baik, baru berapa langkah sudah jadi masalah, Pak. Gitu kan? Itu ukuran yang gampang. Nah, makanya orang-orang yang sudah mencapai harta kekayaan itu, lalu actionnya apa, baris-baris berikutnya, ya telah kulenyampakan malapetaka, telah ku sokong sanak saudara, telah ku sajikan persembahan yang terbaik, 5 jenis sajian yang terbaik dan seterusnya. Dan yang menarik yaitu kalimat terakhir, mereka tidak akan meninggalkan ajaran para Arya. Di dunia ini para dewa dan manusia memujinya. Setelah kematian tiba dia bahagia di alam surga. Nah, karena itu mari kita menciptakan hidup ini muda bersukaria, tua kaya raya, mati masuk surga. Terima kasih Pak. Baik Bante Maha Anumodana, pada kesempatan hari ini kita mendapatkan materi untuk pencerahan yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada Yang Mulia Biku Dhamma Subo Mahatera yang telah mengisi Dhamma Talks pada malam hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada PC dan PAC Magabudi Kabupaten Tangerang, PC dan PAC Wandani Kabupaten Tangerang, DPC dan DPAC Patria Kabupaten Tangerang yang telah melaksanakan Dhamma Talks pada kesempatan malam hari ini. Sungguh luar biasa, partisipan kita mencapai 100 lebih pada malam hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih, salam Dhamma dari saya. Terpujilah Guru Agung kita, Sama Sambuddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih banyak kepada Bante Dhamma Subo yang sudah berkesempatan hadir dalam acara Dhamma Talk pada malam hari ini. Juga kepada moderator kita yang sangat luar biasa yaitu Rama Rusli. Acara selanjutnya penyerahan puja dana secara virtual kepada Bante Dhamma Subo yang akan diberikan oleh Ketua PC Wandani Kabupaten Tangerang, Ibu Ling Irawati. Pada Ibu Ling Irawati saya persilakan. Kepada Yang Kemuliaan Dhamma Subo Mahatera, atas
bersama panitia penyelenggara dan para partisipan acara Dhamma Talk pada malam hari ini. Ucapkan terima kasih. Semoga Bante selalu sehat dan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Mohon diterima Bante. Ya, Bu. Ya, baik. Ya Bante, penyerahan puja dana secara virtual oleh Ketua PC Wandani Kabupaten Tangerang, Ibu Ling Irawati Bante. Ya, udah diterima. Selanjutnya, piagam penghargaan yang akan diberikan oleh Ketua DPC Patria Kabupaten Tangerang, Saudara Darmawan. Pada Saudara Darmawan, saya persilakan. Ya, selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Ya, Ya, Namo Dana Bante. ya, Ya, terima kasih Namo Buddhaya Bante. ya, saya terima. Terima kasih kepada Ibu Ling Irawati dan Saudara Darmawan yang sudah menyerahkan puja dana dan piagam penghargaan. Selanjutnya kepada Bante Damasubbo Mahatera, kami mohon untuk bacakan patidana. Ya, mari kita bersikapan dari Yata Variwaha Pura Paripurinde Sakarang Giva Viva Itu Dinang Vitandang Pangkavati Icitang Vatitang Tumbang Kipa Viva Samicito Sabbi Purindu Sankapa Cando Vanaraso Yata Manijodi Raso Yata Sabidiyo Yuva Jando Sabaruku Vinasato Mate Bhavatondara Yosuki Diga Yuko Bhawa Hadiwadana Zilisani Jangguda Bajayinu Taktaru Dhammawadani Ayu Anusupang Lang Ayudu Baladu Diro Wanadu Pati Penadu Sukang Sadatamidami Sukang Suari Gajanti Ayung Gadwang Balang Bandang Sukang Sabati Penadu Rikaya Sawahuti Yata Yatu Papa Jatiti Otu Sampang Sumanggalang Rakandusa Beriwatang Sababudhanupawinna, Sabadhammanupawinna, Sabasanghanupawinna, Sotihontu, Nirandara. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih banyak Bante. Sebagai rasa hormat kita kepada Bante Damasubbo, kita akan bernamaskara yang dipimpin oleh Rama Rudi Wijaya. Kepada Rama Rudi Wijaya, saya persilakan. Baik. Romo Ramani, Ibu Bapak dan saudara-saudara Islam, marilah kita memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Ibu Damasubbo Mahatera. Okasa Wandami Bante. Ya. Si. Selanjutnya Bante mohon izin untuk foto bersama. Kepada Rama Ramani Upacarika Bapak Ibu Saudara Sedama dimohon membuka videonya. Kita akan foto bersama kepada Upacarika Budi. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Mulai dari screen awal. Saya mulai hitungan bersikap anjali, silahkan. 1, 2, 3. Selanjutnya, mohon tunggu. 1, 2, 3.
layar selanjutnya karena ada 4 layar. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah cukup? Romo, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Carika Budi. Kita masih tetap beranjali pada Bante Damasubo. Kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi sudah berkesempatan hadir pada acara pada malam hari ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi Bante mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Marilah kita bersikap anjali karena Bante Damasubo akan meninggalkan ruang meeting Zoom pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bante. Baik, sama-sama. Nggak ada kurangnya dari Bante jika harap dimaklumkan. Baik Bante, sama-sama Bante. Pandami Bante. Kapan nanti ketemu lagi? Ya. Sadu Bante, mudah-mudahan kita ketemu lagi Bante. Terima kasih Bante. Dana. Ramani, selamat malam. Satu hari ini tadi itu saya ada 2 pergi ke rumah duka. Jadi yang siang itu ke Darmais, itu ada warga dari Malang meninggal di Jakarta, jadi nggak punya saudara, nggak ada siapa-siapa di sini, ya saya nemeni di rumah Darmais, besok mau dikremasi. Dari sana pindah lagi ke Heaven. Jadi pada waktu tadi saya kasih tahu sama Pak, siapa itu? Pepi. Pepi ya tadi, Pak ini saya masih di sini. Aduh, mati. Sampai di sini ya pas-pasan saya. Tapi sudah mandi tadi saya datang. Oh, sudah mati. Tidak kecium Bante, tidak kecium. Saya sudah rendam semua. Jadi. Baik Bante, terima kasih banyak Bante. Pandami Bante, benar Bante. Ya masih. Ya, biasa Bante. Ya, saya keluar ya. Ya, baik Bante, terima kasih. Mudah-mudahan Organda Bante. Bante.